Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Pikal, NIM 199010007 dari program studi D3 Analisis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Nah, baik, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Faktor Pertumbuhan Bakteri. Nah, ini adalah untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Bakteriologi 3 Teori. Dosen pengampu yaitu Ibu Indrawati, SSI, MKes. Oke, langsung saja simak video berikut ini ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan bakteri? Pertumbuhan bakteri adalah reproduksi aseksual menggunakan cara pemilahan sel. Nah, di mana bakteri menjadi dua sel anak dalam proses yang disebut sebagai binary-division. Pertumbuhan pada mikroorganisme diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel melebihi inokulum asalnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri sebagai berikut. A. Suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri sangat bervariasi, tergantung pada jenis bakterinya. Pada suhu yang tepat, optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat. Pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi, bakteri masih dapat memperbanyak diri tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak secepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Nah, berdasarkan suhu pertumbuhan bakteri dibagi atas 3 golongan. A. Fisikrofilik. Suhu 5-30 derajat Celcius dengan suhu optimal 10-20 derajat Celcius. B. Mesofilik. Suhu 10-45 derajat Celcius dengan suhu optimal 20-40 derajat Celcius. C. Termofilik. Suhu 25-80 derajat Celcius dengan suhu optimal 50-60 derajat Celcius. Nah, suhu optimal biasanya mencerminkan lingkungan normal bakteri tersebut. Oleh karena itu, bakteri patogen bagi manusia biasanya tumbuh optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmotik di lingkungan lebih besar atau hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik di lingkungan lebih rendah atau hipotonis, maka sel akan membengkak dan mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Meskipun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmotik dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Kadar O2 atau biasa disebut oksigen. Kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan O2, bakteri dibagi 5 golongan. Anaerob, obligat, hidup tanpa O2. Anaerob fakultatif, mampu tumbuh baik dalam suasana dengan atau tanpa O2. Anaerob, aerotoleran, tidak mati dengan adanya paparan oksigen. Aerob obligat, mutlak ada O2. Mikroaerofilik, hanya tumbuh baik dalam tekanan O2 yang rendah dengan kadar CO2 5-10%. Nah, mikroba perusak pangan sebagian besar tergolong aerob, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya, kecuali bakteri dapat tumbuh pada saluran pencernaan manusia, tergolong anaerob fakultatif. Kelembaban. Kelembaban sangat penting untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri membutuhkan kelembaban tinggi. Umumnya untuk pertumbuhan bakteri yang baik dibutuhkan kelembaban di atas 85%. Kadar kelembaban minimum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bakteri bukanlah merupakan nilai pasti. Cahaya. Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri. pH.
Setiap jenis bakteri mempunyai pH lingkungan yang optimal dalam kegiatan fisiologisnya. Kegiatan fisiologisnya, bakteri berguna dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melakukan proses biokimia yang berkelanjutan, di mana proses ini dikatalisis oleh enzim-enzim. Zat kimia dapat berupa desinfektan dan antiseptik seperti garam, logam, fenol, formaldehid, alkohol, yodium, salah satu warna, deterjen atau sabun, dan antibiotik. Berdasarkan kebutuhan pH, bakteri dibagi atas 3 kelompok: asidofil atau pH asam, pH 2,0 sampai 5,0; neutrofil atau mesofil, pH netral, pH 5,5 sampai 8,0; alkalofil, pH alkali, pH 8,0 sampai 10,0. Bakteri umumnya bersifat mesofil, pH mendekati netral, pH 6,5 sampai 7,5. pH di bawah 5,0 dan di atas 8,0, bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik, kecuali bakteri asam asetat, misalnya Acetobacter suboccidens, yang mampu tumbuh pada pH rendah atau asam, Vibrio sp, yang dapat tumbuh pada pH tinggi atau basa. Yang terakhir itu ada nutrien. Nutrin atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, nitrogen, mineral, atau sulfur, fosfat, zat besi, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Nah, beberapa bakteri dapat memperbanyak diri pada berbagai jenis nutrisi, sedangkan yang lain mempunyai kekhususan dan hanya membutuhkan jenis nutrisi tertentu untuk pertumbuhannya.